Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analis harian kita pada hari ini. Hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024. Rekan trader, seperti biasa saya Pak Market datang menghampiri rekan trader memberikan sedikit analisa buat rekan trader. Kami berharap semoga analisa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Kami selalu berharap juga bahwa analisa yang kami berikan ini setidaknya memberikan sedikit arahan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader. Setiap hari analisa ini kami berikan, baik itu di segmen tema harian, kita melihat apa yang terjadi kemarin dan analisa yang akan terjadi pada hari ini. Oleh karena itu rekan trader tetap terus bersama kami dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami, subscribe, follow channel Telegram kami, TikTok kami, semuanya rekan trader. Oke, rekan trader. Kita mulai. Rekan trader, sebelum kita memulai hari ini, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada hari kemarin. Rekan trader bisa lihat di platform. Apa yang terjadi pada hari kemarin sangat luar biasa karena hari kemarin ada data inflasi yang dikeluarkan di mana data inflasi ini benar-benar membuat dolar Amerika terbang tinggi. Rekan trader, walaupun sempat jatuh di 101, dia naik sampai di seputaran 102. Walaupun kembali turun lagi rekan trader dan ditutup di posisi seputaran 102.403, tapi hari ini juga dia agak sedikit mengalami penguatan. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, rekan trader, sudah jelas kita lihat bahwa akibat dari data inflasi membuat euro angkel saham dolar ini jatuh, tapi dia kembali lagi bergerak naik menjelang penutupan hari kemarin. Pound sterling pun juga sama, begitupun juga dari gold. Gold terjatuh benar-benar sampai di level terendah bulan ini. Ya maksudnya selama 1 bulan lah, dari bulan Desember sampai bulan ini ya, Januari tahun 2024. Walaupun kemudian dia bangkit lagi rekan trader, dan sekarang dia menuju ke 2038. Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat bagaimana pasangan ini dia naik sampai level tertinggi di seputaran 146 walaupun kemudian dia turun dan ditutup di posisi sekitaran 145.270. Ini adalah data yang terjadi kemarin. Nah, sebelum kita masuk untuk analisa harian kita, mari saya bawakan dulu sebuah tema yang sangat luar biasa. Dan tema ini saya angkat tentang jalur positif emas pasca data inflasi. Nah ini dia. Jalur positif emas pasca data inflasi. Kenapa saya bilang jalur positif? Karena gini rekan trader. Kita lihat kemarin inflasi naik. Data inflasi menguat. Membantu dolar Amerika menguat ya. Akan tetapi segmen atau sentimen pasar masih melihat bahwa penguatan yang terjadi ini hanya sesaat rekan trader. Oleh karena itu, setelah akibat penguatan dolar maksudnya, akibat data inflasi yang dikeluarkan, perlahan namun pasti dia udah mulai kembali arah lagi, balik lagi mengalami pelemahan. Dan ini sangat berdampak untuk emas. Rekan trader bisa lihat kemarin emas tuh jatuh benar-benar rekan trader. Kalau rekan trader lihat di platform. Rekan trader kalau lihat di platform, di sini sudah sangat jelas emas jatuh sampai di level paling terendah sebulan terakhir. Dia berada di seputaran 2012 walaupun saya masih tetap positif ya, masih tetap yakin bahwa emas ini belum keluar dari arah 2000. Dia masih tetap bergerak di arah 2000 rekan trader ya, 2000 naik ke atas ya. Oleh karena itu perlahan namun pasti dia kembali arah lagi dan dia ditutup di posisi seputaran 2029. Hari ini kalau rekan trader lihat, emas ini dia mengalami penguatan yang signifikan. Nah, apa yang terjadi rekan trader? Kita bisa lihat bahwa walaupun data inflasi begitu panas ya, membuat emas terbanting, tapi
kembali lagi saya mau bilang bahwa penurunan suku bunga The Fed yang akan terjadi pada bulan Maret nanti, dia membantu melemahkan dolar Amerika. Selain ada resiko geopolitik, masalah ekonomi Tiongkok, di mana dia juga sangat menguntungkan safe haven yang terjadi pada gold. Ya, kita lihat tendensi dan sentimen orang ini masih terhadap penurunan tingkat suku bunga, rekan trader, itu yang pertama, ya. Yang kedua, geopolitik yang terjadi di Cina membuat para investor, para pemerhati emas, dia lebih melihat ini sebagai suatu aset yang dibutuhkan dalam safe haven. Hal ini yang membuat bagaimana emas dia kembali naik lagi, rekan trader. Ini rally panjangnya ini, dia kalau kita lihat dia cuma sesaat aja dia sempat turun, setelah itu dia naik lagi. Apalagi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah ini makin membara, rekan trader, ya. Pertempuran di jalur Timur Tengah antara pasukan Yaman dengan Amerika dan Inggris ini yang membuat pergolakan geopolitik, membuat banyak yang mencari aset safe haven, salah satunya adalah emas. Oleh karena itu, saya bilang bahwa emas ini masih tetap di jalur positif untuk mengalami penguatan. Dan saya masih tetap, kalau di analisa-analisa saya yang lainnya, saya bilang bahwa Bitcoin, contoh ya, Bitcoin, saya memprediksikan Bitcoin mencapai 50.000, dan apa yang terjadi kemarin dia menyentuh titik 50.000, rekan trader. Ya, dia menyentuh. Walaupun itu saya udah memprediksikan itu 3 minggu yang lalu. Ya, begitupun juga saya masih tetap yakin bahwa emas ini masih punya peluang yang sangat besar naik sampai level 2050. Nah, di seputaran sini, nih dia nih. Ini saya langsung kasih batasan aja buat rekan trader, ya. Saya masih tetap saya masih tetap menganalisa bahwa emas ini masih punya peluang besar naik sampai level yang paling tertinggi, kembali lagi ke level 2050, rekan trader, ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader dan harap dicatat, ya, apa kata-kata saya. Oleh karena itu, apa yang terjadi kemarin, data inflasi itu merupakan, kata Bung Karno itu seperti orang bilang riak-riak kecil di tengah gelombang yang besar. Karena gelombang yang besar itu nanti akan terjadi nanti secara garis besar penurunan tingkat suku bunga sih. Oleh karena itu riak-riak kecil ini yang membuat gold agak sedikit mengalami pelemahan. Tapi secara garis besar pelemahan ini hanya semu. Pasar masih berharap dan sentimen pasar masih ke depan akan menjadi dovish, sehingga inilah yang membuat penguatan penguatan gold sangat signifikan terjadi. Oleh karena itu rekan trader tetap pantau terus, kita terus analisa, dan kita akan menghasilkan suatu analisa yang luar biasa. Oke rekan trader, demikianlah analisa. Bukan analisa sih, kebanyakan analisa saya. Demikianlah tema kita. Ketawa saya. Oke rekan trader, ini nggak ada ya yang bawa analisa sambil ketawa-ketawa, kan cuma saya. Ini sebenarnya bukan analisa, kita standing comedy forex. Oke rekan trader, kita tinggalkan. Ya, apa saya harus goyang-goyang di sini nih? Goyang gemoy. Oke rekan trader, kita tinggalkan hal tersebut. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Analisa teknikalnya adalah sebagai berikut. Untuk indeks dolar Amerika, kita masuk dulu di indeks dolar Amerika. Oke rekan trader, untuk indeks dolar Amerika saat ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan indeks dolar Amerika saat ini sangat luar biasa. Indeks dolar Amerika barusan saja memperoleh suatu sinyal positif bahwa dia ini akan mencoba naik. Dan saya bisa bilang bahwa kalaupun dia naik, saya memprediksikan kemungkinan besar, sabar, saya lihat dulu. Iyalah, dia bisa naik sampai level tertinggi di sini walaupun tidak kuat juga sih. Nah, bisa sampai daerah situ ya.
Karena hari ini juga kan ada berita ya 102.215, tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia turun kembali lagi ke level paling terendah di seputaran 101.921. Nah ini dia, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Selanjutnya bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar, kita lihat. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar barusan saja mengalami pelemahan dan tendensi pelemahan masih bisalah sangat tidak terlalu kuat sih, tapi memang dia agak sedikit akan melemah. Saya bisa memprediksikan bahwa kalaupun dia turun sampai di sini, oke, kita bungkus dia di seputaran sini. Dia akan coba turun sampai di 1.09518 dan hati-hati pembalikan arah akan berlangsung dan dia bisa naik lagi ke 1.09845. Nah ini dia. Nah arah pergerakannya. Oke. Bagaimanakah pound sterling? Pound sterling barusan aja tadi ada berita ya. Kita akan lihat sama-sama. Untuk pound sterling, pergerakan pound sterling saat ini rekan trader bisa lihat bahwa pound sterling pada prinsipnya tendensi bullishnya ini masih kuat sebenarnya. Ya, tapi hati-hati pembalikan arah yang terjadi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kalau saya pound sterling ini kalaupun dia masih naik, kenaikan dia itu tidak terlalu tinggi. Ya kalau menurut saya ya, ini kalaupun saya bilang ya dia naik palingan sampai di level, nah ini dia. Nah di sini aja level sebenarnya ya. Nah ini level sini, saya kasih sini dulu. Nah itu adalah level tertinggi 1.28041. Tapi hati-hati pembalikan arah ini bisa membuat dia turun lebih jauh lagi sampai level paling terendah di seputaran 1.27378. Nah ini dia 27378. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah gold? Kita lihat bersama-sama. Untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa gold pada hari ini dia mencoba mendaki jalan mulia. Dia mencoba untuk naik dan kita bisa lihat seberapa besarkah kenaikan akan terjadi. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level paling tertinggi menurut saya. Ya ini paling tinggi lah menurut saya. Karena saya beranggapan bahwa setelah ini dia agak sedikit turun dulu. Karena akan ada news hari ini jadi dia koreksi dulu. Kalaupun koreksi dia akan turun sampai di level 2028, setelah itu dia akan coba naik sampai level paling tertinggi. Oleh karena itu saya menganalisa dia akan mencoba bergerak antara 2028.96 sampai 2045.65. Saya masih tetap yakin bahwa dia akan mencoba sampai ke 2050. Dan untuk USD Yen Jepang kita lihat rekan trader, arah pergerakan dari USD Yen Jepang saat ini rekan trader bisa lihat bahwa USD Yen Jepang ini dia memiliki sedikit tendensi bearish dan saya bisa bilang bahwa bearish ini masih akan terus berlanjut. Minimal bearish ini akan turun sampai level paling terendah itu di seputaran 144.906. Nah setelah itu dia akan mencoba naik dengan, saya berasumsi kenaikan paling maksimal itu ada di seputaran sini ya. Kalau menurut saya. Nah seputaran 145.553. Nah ini dia. Nah, antara 144.909 sampai 145.553. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya mau bilang dulu bahwa hari ini akan ada news yang sangat luar biasa. Rekan trader harap memperhatikan nanti pada pukul 14 tadi udah lewat 20.30 ada indeks harga produsen. Nilai ini sangat membantu atau sangat mempengaruhi harga pergerakan dolar sehingga mempunyai korelasi yang sangat luar biasa terhadap emas. Oke, rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa harian ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Saya udah sampai gini-gini artinya ini mau mukul orang nih. Saya mau mukul emas biar emas lebih tinggi lagi, naik lagi. Oke rekan trader, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus analisa dan gunakanlah analisa yang dimiliki rekan trader untuk trading. Karena analisa yang paling terbaik adalah analisa kepunyaan rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.